Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu. Pada pagi hari ini kita masih pada tema pesawat sederhana. Lanjutan dari materi kemarin. Kita ingat lagi, kemarin kita sudah belajar mengenai pesawat sederhana jenis pertama, yaitu tuas pengungkit. Nah, pada pagi ini kita akan belajar mengenai katrol. Apa sih itu katrol? Dan bagaimana cara kerja katrol sebagai pesawat sederhana sehingga dapat meringankan kerja manusia? Yuk, bareng-bareng kita simak PPT berikut ini. Katrol. Katrol adalah sebuah roda yang di sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, jenis-jenis katrol itu ada 3. Yang pertama, katrol tetap. Yang kedua, katrol bergerak, dan yang ketiga adalah katrol majemuk. Dapat dilihat ya anak-anak. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai katrol tetap. Katrol yang posisinya tidak berubah ketika digunakan. Katrol tetap berfungsi merubah arah gaya. Jadi, dapat dilihat ya anak-anak, bahwa katrol tetap memiliki LK, juga memiliki LB, kemudian memiliki titik tumpu, kemudian juga memiliki gaya, dan beban atau W. Nah, pada katrol tetap, besar lengan kuasa sama dengan lengan beban atau LB, sehingga keuntungan mekanik yang didapatkan sama dengan 1. Mengapa keuntungannya hanya 1? Karena katrol ini bertujuan hanya untuk mengubah arah saja, sehingga keuntungan mekanik yang didapatkan tidaklah begitu menguntungkan manusia atau tidak jauh berbeda seperti itu ya. Selanjutnya, kita masuk pada katrol bergerak. Nah, katrol yang dinamakan katrol bergerak yaitu posisi atau kedudukannya berubah ketika digunakan. Katrol bergerak berfungsi melipatkan gaya. Nah, dapat dilihat seperti itu gambar katrol bergeraknya. Hampir mirip dengan katrol tetap, tetapi katrol ini bisa bergerak atau dapat sedikit berpindah posisi. Nah, contohnya adalah katrol untuk mengangkat peti kemas. Pada katrol bergerak, lengan kuasa 2 kali lengan beban, sehingga keuntungan yang didapatkan dari penggunaan katrol ini adalah 2. Rumus mencari keuntungan mekanik dari katrol bergerak adalah Km sama dengan LK per LB, dikarenakan pada katrol bergerak ini lengan kuasa memiliki panjang 2 kali lengan beban, sehingga keuntungan mekaniknya dapat dituliskan dengan 2LB per LB atau sama dengan 2. Selanjutnya adalah katrol majemuk. Katrol ini merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bergerak.
Kenapa dikatakan gabungan? Seperti pada gambar, bisa dilihat ya anak-anak. Di situ ada katrol tetap yang warna kuning tersebut. Kemudian ada juga katrol bergerak. Nah, karena beberapa katrol dapat digerakkan dan ada juga katrol yang tetap, sehingga dinamakan katrol majemuk. Kemudian untuk keuntungan mekanik dari katrol majemuk sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Dapat dilihat pada contoh gambar ini, ada 4 tali yang terhubung antara katrol satu dengan yang lain, sehingga keuntungan mekanik yang didapat adalah 4. Dapat dilihat ada nomornya 1, 2, 3, dan 4. Seperti itu untuk mencari keuntungan mekanik dari katrol majemuk. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana cara untuk mengerjakan soal berkaitan dengan katrol. Yang pertama, sebuah logam beratnya 200 Newton diangkat dengan katrol tetap. Ingat ya anak-anak, katrol tetap. Berapa gaya yang diperlukan untuk mengangkat logam tersebut? Diketahui pada soal, yaitu W 200 Newton, kemudian katrol tetap memiliki keuntungan mekanik 1, dan ditanyakan adalah F atau gaya. Jawabannya KM sama dengan W per F, itu adalah rumus dari mencari keuntungan mekanik. Karena yang ditanyakan adalah F, maka harus dibalik dulu. F sama dengan 200 per 1, sama dengan 200 Newton. Soal kedua, sebuah benda yang memiliki massa 90 kg diangkat dengan katrol bergerak. Hitunglah kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda. Kuasa sama dengan gaya ya anak-anak, atau V. Yang diketahui W. Kenapa bisa diketahui W? Karena di soal ada tulisan massa 90 kg. Tapi ingat, harus diubah dulu menjadi Newton, yaitu dengan dikalikan gaya gravitasi bumi. Sehingga 90 kali 10 sama dengan 900 Newton. Kemudian diingat lagi katrol bergerak, keuntungan mekaniknya adalah 2. Sehingga F sama dengan 900 per 2 sama dengan 450 Newton. Gaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkat beban sebesar 90 kg dengan katrol bergerak. Oke, kita masuk contoh ketiga. Perhatikan gambar katrol majemuk berikut ini. Berapakah gaya kuasa yang dibutuhkan? Kita lihat tali yang terikat atau tali pada katrol itu ada berapa? Iya, betul. Ada 4 tali yang terikat pada katrol. Sehingga diketahui W 1600 Newton, kemudian keuntungan mekaniknya adalah 4. Sehingga F sama dengan 1600 per 4, yaitu 400 Newton. 400 Newton adalah gaya yang harus dikeluarkan untuk mengangkat beban seberat 1600 Newton. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video Ibu pada pagi hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.